Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih pada teman-teman dari KMI UPN ya, yang sudah memberikan kesempatan untuk sharing ya, berbagi tentang ya pengenalan desain Inkscape. Di sini seperti yang sudah disampaikan di awal tadi ya oleh moderator, beberapa tahun lalu ya, tahun lalu itu sempat beberapa kali ngisi di materi pengenalan desain ya, desain Inkscape ya khususnya. Nah, cuma memang untuk mulai pertengahan tahun 2019 sampai sekarang itu jarang gitu. Memang karena kesibukan gitu ya, kesibukan duniawi gitu. Akhirnya teralihkan sehingga tidak lama tidak ngisi begitu. Baik, kita sebelum masuk ke pengenalan tool Inkscape, kita ikuti ini dulu ya, pengantar dulu ya. Jadi pengantar mengenai desain dakwah dengan Inkscape. Ini saya pakai materi lama, jadi materi 2019 Inkscape dakwah. Memang belum update ya, karena alasan tertentu begitu. Oke, ini untuk yang belum tahu ya, ini akun Inkscape dakwah ini dibuat untuk menyebarkan desain dakwah gitu ya. Jadi membagikan desain dakwah, desain bertema dakwah lah gitu, motivasi, nasihat-nasihat ya, tentang berislam gitu. Sekaligus menunjukkan bahwa desain yang dibuat dengan Inkscape itu bisa bagus gitu. Seperti apa aja desain bisa dibuat dengan Inkscape gitu. Cuma ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi beberapa bisa dibilang kalau yang mantau akunnya IFD mungkin ini ya, melihat vakum udah beberapa waktu vakum gitu karena memang timnya sudah mulai ada kesibukan masing-masing ya. Ya, ada pekerjaan, aktivitas di tempat lain dan sebagainya gitu. Jadi ya mohon doanya gitu ya, mohon doanya supaya bisa aktif lagi ya. Dan teman-teman di sini juga semoga bisa membagilah teman-teman desain teman-teman yang ada di sini. Oke, untuk pertanyaan pertama mungkin bagi yang belum kenal ya, belum kenal sama sekali dengan Inkscape, apa sih itu Inkscape gitu ya? Inkscape itu software untuk mengolah vektor. Ya, sebagaimana halnya kalau teman-teman di SMA dulu mungkin pernah dapat ada namanya CorelDRAW atau Adobe Illustrator gitu ya, itu sama, kurang lebih sama. Hanya bedanya di sini Inkscape ini sifatnya free, open source begitu, kemudian juga gratis ya. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan uang untuk membelinya gitu. Dan juga ini bisa tersedia di Windows, Linux dan juga Mac ya bagi teman-teman yang pakai Mac. Kemudian kenapa pakai Inkscape? Ini menjadi pertanyaan selanjutnya ya. Dan bagi saya ini ada pertanyaan yang penting dipahami gitu. Jadi bukan sebelum kita belajar bagaimana kita pakai Inkscape itu hal yang penting adalah kenapa kita pakai Inkscape gitu. Karena nanti ketika alasan kita sudah kita punya alasan yang jelas gitu, nanti kita akan bisa mudah untuk belajar pakai Inkscape-nya gitu. Nah, yang pertama yang perlu kita ketahui bersama adalah software itu ada lisensinya. Jadi kalau misalnya sistem operasi atau software yang kita pakai sehari-hari, misalnya yang populer di Indonesia kan Windows gitu ya. Microsoft Windows itu kan sebenarnya berbayar ya. Kalau yang pernah beli lisensinya mungkin yang udah tahu ya harganya ya. Jadi kalau yang Windows 10 Home kalau nggak salah itu saudara saya ada yang pernah beli itu 1,5 jutaan gitu. Hanya untuk softwarenya gitu. Belum lagi software-software yang lain ya, untuk yang Office dan sebagainya. Itu sebenarnya ada lisensinya. Nah, cuma untuk orang mungkin generasi orang tua kita atau dulu itu kan tidak banyak yang memahami itu. Jadi tahunya kalau beli laptop atau komputer itu sepaket, udah ada softwarenya. Softwarenya itu sebenarnya bayar sendiri gitu. Jadi ada lagi harganya gitu ya. Kemudian ada lisensinya dan di sini Inkscape itu sifatnya gratis dan bebas gitu ya. Jadi dengan menggunakan Inkscape kita menghindari yang ilegal. Ya kalau bahasanya kita orang Muslim ya halal lah gitu ya. Jadi kita tidak perlu menggunakan yang bajakan. Dan secara pribadi ini perlu proses ya.
memang idealnya kita pakai yang legal semua. Misalnya teman-teman sistem operasinya ada yang pakai Windows Windows Pak Tani gitu ya, Pak Tani bacakan gitu ya, yang bacakan Pak Tani, Windows Pak Tani gitu. Nah itu uh, sebenarnya nggak ideal gitu. Tapi memang ada yang masih perlu proses dan saya nggak menyalahkan teman-teman juga karena mungkin ada yang belum tahu dan itu perlu proses ya. Misalnya beralih langsung dari sampai ke sistem operasinya nanti akan kesulitan. Nah bisa kita pelan-pelan lah, paling nggak dari software desainnya dulu. Nanti dari software Office-nya coba ada namanya LibreOffice untuk alternatifnya Microsoft Office dan sebagainya. Nanti bisa teman-teman pelan-pelan lah gitu. Ya kalau mau totalitas ya nggak pakai mau ini ya belum punya dana untuk beli Windows ya pakai aja Linux gitu. Tapi ini memang perlu proses penyesuaian sebagaimana teman-teman ketika pertama kali belajar Windows kan perlu proses gitu. Itu atau kalau yang lisensi di kampusnya dari kampus-kampus yang ada ngasih lisensi untuk student enak sih. Jadi bisa pakai di kampus UGM misalnya, UGM, Amikom atau beberapa yang lain mungkin ada itu bisa ngasih lisensi sistem operasi dan Office-nya. Jadi udah lumayan terbantu. Kemudian lanjut karena ini kita pakai software yang halal gitu ya insya Allah akan lebih berkah dan untuk dakwah dan ngasih nafkah gitu ya. Itu kita nggak ada yang tahu ya. Awalnya kita iseng-iseng belajar Inkscape untuk iseng-iseng aja untuk bantu di organisasi, tapi ternyata itu melatih skill kita dan akhirnya bisa pakai untuk cari nafkah. Nah, ini insya Allah jadi solusi yang lebih bagus gitu daripada teman-teman cari uangnya pakai software yang ilegal. Kemudian yang terakhir adalah dengan menggunakan software yang ini ya, yang legal ini, yang gratis ini, sekaligus akan mengajak orang lain untuk menggunakan yang legal juga. Karena ketika teman-teman membuat desain atau sedang membagikan gambar ya, membagikan desain teman-teman ataupun sedang proses gambar gitu di laptop, ada teman-teman yang tanya misalnya, kamu kok bisa desain pakai apa? Oh, saya pakai Inkscape. Terus nanti akan tanya-tanya, minta diajarin. Nah, itu jadi teman-teman secara nggak langsung juga akan mengajak orang lain untuk menggunakan yang legal. Dan di sini juga mungkin untuk catatan ya, perlu teman-teman juga pelajari, misalnya pengen tahu lebih mendalam ya tentang hak cipta dan lisensi gitu. Jadi nanti pembahasannya bisa luas ini di hak cipta dan lisensi ya, teman-teman. Kalau misalnya di internet bisa belajar dari ini ya, di IG misalnya ada akunnya Creative Commons atau Wikimedia gitu, itu bisa diikuti. Oke, lanjut. Nah, jadi ini satu hal yang bisa kita simpulkan dari materi sebelumnya adalah iringilah setiap niatan baik dengan cara yang baik ya. Jadi hendaknya kita membuat poster dakwah, pamflet kajian menggunakan software, font, foto, ilustrasi dan bahan yang legal gitu. Jadi nggak cukup kita hanya niatnya untuk dakwah, nggak bisa. Kan untuk dakwah saya pakai software yang uh, ilegal nggak apa-apa dong. Kan niatnya untuk baik nggak bisa juga karena caranya kita mendapatkan itu udah nggak baik ya. Jadi itu nanti malah jadi bikin nggak jelas juga gitu. Gitu ya. Oke. Kemudian mungkin ada pertanyaan seperti apa sih desain yang bisa kita buat dan Inkscape? Ini ada beberapa contoh. Kalau sekarang mungkin ada banyak yang jauh lebih bagus ya. Ini hanya beberapa contoh saja untuk bikin gambaran teman-teman. Ini ada desain yang paling kiri ini ya ilustrasi gitu ya, ilustrasi pakai vektor. Yang tengah ini mengombinasikan foto dan teks gitu ya, dan juga objek-objek vektor juga. Yang paling kanan ini vektor full ya, jadi gambar kayak gitu. Kemudian yang lagi ya, ini banyak ya, yang saya kira sudah cukup sering ada teman-teman temui di medsos, di WA, Facebook, ataupun IG. Dia menggunakan ini ya, main tipografi gitu ya, jadi pakai teks dikombinasikan dengan foto. Gitu. Kalau yang tengah ini, ada yang mungkin tahu, ini jenis isometrik ya, jadi kayak penggambaran bangunnya tuh mirip di matematika dulu gitu. Kalau waktu masih SD masih ingat ya, waktu buat kubus balok menggambarnya kan semacam ini. Tapi dia nggak ada perspektifnya ya, karena dia dari yang paling dekat sama jauhnya kan sama kan. Ini contoh yang lain lagi. Jadi kita bisa buat macam-macam dan
Nah, ini juga ya. Jadi ada yang sedemikian, yang tengah ini, La Isbal ini kan dia juga gambar nih gitu. Dia pakai gradasi dan juga ya gambar langsung kayak gitu. Ini kalau yang paling kanan ini buatan Mbak Dewi ya. Mbak Dewi ini biasanya beliau pakai tipografi kayak gini. Jadi kalau dicek di akun IG-nya, tapi sekarang udah ganti ya nama akun IG-nya ya. Itu beliau sering modelnya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa software yang kita pakai ini hanyalah alat ya. Jadi bagus tidaknya karya tergantung pada pemakainya. Ya, contoh paling gampangnya ya kalau misalnya kita sedang nulis terus tulisannya jelek itu kan yang salah bukan pulpennya gitu ya. Yang disalahkan bukan pulpennya atau pensilnya gitu, tapi yang megang gitu. Oke. Kemudian kalau terlalu cepat bisa di ini ya, Mas moderator langsung saya ditegur aja kalau terlalu cepat. Dibilangin Mas terlalu cepat gitu, bilang aja. Siap, Mas. Oh ya, takutnya terlalu cepat gitu. Ini karena terus terang ini ya, ini pelatihan online kedua yang saya isi itu. Jadi saya setelah setelah masa pandemi ini nggak pernah isi ya gitu. Kemarin pertama kali sempat beberapa waktu yang lalu. Nah ini yang kedua ini. Tadi sempat grogi tadi awal tadi. Gitu. Oke lanjut ya. Untuk bahan desain ini sama halnya dengan software. Jadi foto, vektor, font-font itu juga ada lisensinya. Nah ini kalau yang aman, ini yang beberapa yang saya sarankan ini fotonya ambil dari Pixabay, Unsplash atau Pexels. Nah di Pixabay ini ada juga vektor juga ada video juga. Cuman saya lama nggak cari video di Pixabay. Kemudian untuk vektornya ada freesvg.org, ada androw.co, dan openclipart.org. Nah, untuk OpenClipart ini dulu sempat down karena kena hack ya kabarnya. Terus sekarang tampilannya nggak sebagus yang dulu. Nah, kalau mau lihat tampilan yang mirip dengan OpenClipart, teman-teman bisa masuk main ke FreeSVG. Ini dulu OpenClipart kayak gitu. Dan saya kira kalau teman-teman nggak cari SVG yang gratis, cari aja di freesvg.org. Ini lisensinya udah ini ya, udah jadi public domain. Jadi kalau kita mau upload karya juga bisa di situ, tapi secara otomatis ketika kita upload kita harus menyetujui bahwa karya yang kita upload itu udah jadi milik umum gitu, udah di milik umum, jadi terserah mau diapakan sama orang yang download, mau dijual, misalnya mau di ini ya, dipakai untuk kepentingan komersil, untuk pakai untuk desain-desainnya terserah, itu nggak ada ini, ya udah kita karena kita udah lepaskan gitu. Gitu untuk fontnya, kalau sekarang yang paling saya rekomendasikan adalah di Google Font ya, fonts.google.com. Ini di sini open source ya, font-fontnya, jadi teman-teman nggak usah bingung lisensinya. Nah, ada lagi fontsquirrel.com. Ini juga ada font-font gratis, tapi ini handpick ya, jadi dipilihin sama adminnya atau sama yang ngurus situsnya. Jadi dia nyari-nyari font yang gratis, yang bisa dipakai untuk komersil gitu. Tapi ini bisa jadi ada satu dua gitu ya, yang mungkin kalau nanti fontnya ganti ada font yang ganti lisensi atau gimana, itu saya kurang paham juga. Karena bisa jadi ada yang luput juga gitu. Tapi yang jelas adminnya itu berusaha sebaik mungkin supaya font yang di bagian gratis. Gitu ya. Nah, dari sini teman-teman mungkin ada yang pernah ingat ya, kalau yang sering desain, itu ada situs buat cari bahan desain apa? Freepik ya, freepik.com. Nah, gimana penggunaan dari Freepik? Itu kalau teman-teman pengguna premium yang berbayar gitu ya, langganan gitu. Kalau mau langganan bisa itu. Setahun berapa ratus ribu gitu. Kalau pas promo ya. Nah, kalau teman-teman pengguna premium, teman-teman nggak perlu mencantumkan situs Freepik di desain teman-teman. Tapi kalau pengguna biasa yang nggak bayar gitu ya, kita langsung download. Nah itu ketentuan ada atribusi ya. Atribusi itu kita mencantumkan logo Freepik di desain kita atau tulisan link yang ada disediakan di desain yang kita download. Jadi kita harus menyertakan ininya, sumbernya gitu. Kalau dari Freepik ya, gitu. Terus untuk ya kayak gitulah. Jadi
itu bagian dari lisensi juga sebenarnya. Jadi lisensinya FreePic gimana gitu, ketentuannya gimana gitu. Kalau ada pengguna yang bukan premium, kalau download gimana. Gitu. Jadi penting kita perhatikan lisensi dari bahan yang akan kita pakai untuk membuat desain. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Monggo bagi teman-teman, kawan-kawan semua yang ingin mau ditanyakan, silakan. Ini saya lihat beberapa wajah-wajah yang familiar ya, Mas Genta. Ini saya. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam, Mas. Jadi memang pengalaman saya beberapa kali ngisi gitu ya, itu ya antara 10-20% itu bukan pengguna baru sih gitu. Jadi materi pengantar itu kadang ya ada teman-teman yang bukan pemula gitu. Karena saya juga pernah kayak gitu, jadi pernah ikut acara gitu, pengantar, wah saya datang aja. Ya, ternyata memang ada yang saya dapat meskipun saya merasa bukan pemula banget gitu ya. Tapi ada hal yang baru yang saya rasakan, yang saya dapatkan. Jadi nggak masalah gitu. Ini saya lihat. Semoga teman-teman ada yang mau bertanya. Yang Ahmad, kalau nggak ada kita lanjut ke ini ya, ke penggunaan Inkscape ya. Kalau nggak ada ya? Sepertinya nggak ada, Mas. Oke, nggak ada. Kita masuk ke Inkscape ya. Oke, sudah dibuka Inkscape-nya masing-masing, teman-teman? Silakan dibuka ya Inkscape-nya. Nah, ini teman-teman versinya akan macam-macam. Maksudnya mungkin beda dengan yang saya pakai. Kalau kemarin saya ke panitia menyarankan untuk yang speknya rendah itu pakai versi yang lawas 0,485. Nah, ini saya sengaja pakai yang lawas ya. Jaga-jaga nanti kalau teman-teman ada yang pakai yang lawas. Gitu. Tapi kalau speknya lumayan bagus bisa pakai yang di atasnya ya, 91, 0,92 atau yang paling baru 1 ya, 1,0.1. Itu yang paling baru. Fiturnya semakin beragam lah. Nah, tapi untuk pengenalan awal ini silakan teman-teman pakai yang versi manapun nggak masalah. Saya akan pakai versi yang paling lama. Nanti yang akan kita kenalkan juga toolnya yang di ini ya, yang bisa disesuaikan sama versi yang mana juga, yang baru juga bisa. Oke, kita mulai dari tampilannya. Ini kanvasnya gitu ya, atau kertasnya gitu. Ini cara bawaannya, ini ukuran A4, 297 kali 210 mm ya. Kalau yang biasa desain, biasanya nanti apa gitu ukuran A4. Kemudian yang sebelah kiri ini toolbox-nya. Kemudian yang paling bawah ini paletnya, palet warnanya. Nah, ini ada banyak warna yang bisa teman-teman pilih ya. Kemudian yang sebelah kanan ini untuk ini ya, untuk edit, save, undo, redo dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada tampilan yang agak beda ya. Mungkin ada yang tampilan kanannya ini nggak ada tapi di atas. Itu juga sama aja. Bisa diubah memang di sini ya, di view ini ya. Kalau teman-teman mau ubah ini di menu ini view, kemudian ada default. Nah, ini di atas ya jadinya default. Menu save, print dan sebagainya itu di atas. Kalau di white itu nanti dia pindah ke kanan. Itu sekilas untuk tampilannya ya. Nah, kita lihat di palet dulu ya. Jadi teman-teman ini kan tadi paletnya bisa macam-macam nih warnanya. Nah, ini palet ini bisa di custom, bisa diubah. Teman-teman bisa lihat di paling pojok kanan bawah, di samping kanan palet itu ada kayak segitiga kecil. Itu untuk mengubah ini ya paletnya ya. Itu teman-teman bisa klik aja segitiga kecilnya. Nah, kemudian ada auto, blues, gold, gray, greens dan sebagainya itu untuk mengubah warna paletnya. Jadi ini sudah ada kombinasi-kombinasi warnanya. Ini paletnya Ubuntu misalnya, Ubuntu, kemudian ada apa gitu ya. Kayak gitu. Ini untuk paletnya. Oke, selanjutnya kita akan kenalan dengan toolbox ya.
Ini peralatan-peralatan yang ada di Inkscape. Ya, sebelumnya di Inkscape teman-teman mungkin akan ada yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Tapi ini saya pakai yang bahasa Inggris ya. Kalau nanti ada kendala, bilang aja nanti bisa yang pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia. Atau kalau mau diubah ke bahasa Inggris juga bisa. Oke, kita mulai dari yang paling pojok kiri ya. Ini select tool. Select tool itu untuk memilih objek ya. Jadi fungsinya untuk memilih objek. Jadi misalnya ini ada beberapa objek ya. Nah, ini select tool ini buat milih gini. Nah, gini, klik klik. Nah, ini buat milih objek kayak gini ya. Kemudian ketika kalau teman-teman mau coba silakan ya. Jadi bikin aja kotak gitu. Kemudian nah, di select tool ini ada juga cara untuk merotasikan atau memutar objek ya. Caranya dengan setelah kita klik sekali, kemudian kita klik sekali lagi, nah dia akan berubah ininya, apanya icon di pojok-pojokannya itu ya. Nah ini fungsi ini gunanya untuk merotate atau merotasikan, gitu ya. Terus ada juga kita melakukan skew namanya. Nanti yang, nah istilahnya ini, skew itu begini. Yang bahasa Inggrisnya bagus silahkan dieja yang bener gimana gitu ya. Saya ngomongnya skew gitu aja. Klik, kemudian diklik sekali lagi. Nah, tadi kan ini rotasi ya. Nah, skew itu kalau teman-teman geser ini, yang bagian tengahnya itu. Nah, jadi gini. Jadi, ini bisa samping kanan kiri atau atas bawah ya. Jadi kayak mengubah dari bentuk persegi atau persegi panjang jadi jajar genjang. Nah, ini operasi skew ini juga bisa dilakukan nggak cuma di objek ya, di teks juga bisa. Kita klik, misalnya ada teks tulisan skew ya, kita klik, kemudian kita klik sekali lagi. Nah, kita bisa, maaf, nah, jadi miring gitu. Teksnya jadi miring. Gitu ya. Ini untuk select tool. Kemudian kita langsung melompat ke rectangle aja. Maaf, ke zoom aja ya. Zoom dulu nih, yang gampang. Zoom ini untuk memperbesar, memperkecil tampilan. Ini jadi tinggal, maaf, oh ya, tinggal zoom in, zoom out. Penggunaannya kita klik sekali untuk zoom in. Kalau untuk zoom out kita tahan shift. Ya, shift ditahan, kita zoom out. Kalau nggak pakai shift kita zoom in. Nah, bisa juga kita kita gunakan dengan cara membuat kotak gitu ya. Area kotak itu pakai zoom ya. Kita buat kotak. Nanti kita lepas, nanti dia akan zoom di area yang kita pilih. Ini ya. Nah, dia akan zoom out. Cuma saya secara pribadi jarang menggunakan tool ini karena saya biasa menggunakan mouse ya. Kalau teman-teman yang pakai mouse tuh sangat mudah, tinggal gunakan scroll ya, tombol yang tengah itu scroll sambil nahan kontrol. Kalau di ke belakang nanti zoom out, kalau ke atas nanti jadi zoom in ya. Scrollnya tinggal dimainkan sambil nahan kontrol, nanti teman-teman bisa lihat sendiri zoom in, zoom outnya pakai itu. Kemudian kita lanjut ya. Kita lanjut ke yang bawahnya magnifier atau kaca membesar, itu ada rectangle. Ini untuk buat kotak atau persegi panjang. Caranya teman-teman bisa sambil coba, klik, kemudian di seret dan lepas gitu ya. Langsung bisa membuat persegi panjang. Bisa juga coba diwarnai gitu ya, tinggal posisinya rectangle-nya masih terpilih gini, diklik aja di palet warna yang di warna yang kita inginkan ya. Gitu. Nah, untuk rectangle ini
Eh, kita juga bisa membuat persegi ya. Kali kan persegi panjang nih. Kalau persegi yang panjang lebarnya sama itu, kita sambil nahan kontrol ketika membuat. Kontrol ditahan, klik, nah, dia akan jadi persegi. Ya. Kalau tanpa kontrol sebenarnya bisa kira-kira doang. Kira-kira aja. Jadi kita nggak bisa benar-benar yakin ini persegi karena panjang lebarnya beda. Kalau teman-teman lihat di pojok kiri ada WH ini. Nah, panjang lebarnya beda kan? Tapi kalau teman-teman pakai kontrol, dia pasti sama. Oke. Nah, di menu rectangle ini, di tool rectangle ini, kita juga bisa mengubah bentuk ininya ya, sudut dari perseginya atau persegi panjang. Bisa teman-teman lihat posisinya kita ini ya, pakai rectangle tool ya. Terus teman-teman lihat di pojokan kotaknya itu ada kayak buletan. Nah, teman-teman bisa ubah, bisa geser ke bawah itu ya. Nanti dia akan jadi persegi yang sudutnya bulat ya, nggak lancip. Itu. Terus ini info yang perlu teman-teman tahu juga, di Inkscape itu bawaannya tool itu ngikuti settingan terakhir. Jadi ketika terakhir kali kita bikin rectangle dibuat lengkung, itu ketika kita bikin rectangle selanjutnya dia bakal lengkung juga. Nah, cara ngembalikannya tinggal dibalikin aja, dilancipkan lagi, nanti ketika buat nanti udah lancip lagi. Bisa dipahami ya. Kemudian kalau nggak ada pertanyaan, langsung lanjut ke bawahnya. Ini create 3D box. Jadi untuk membuat kotak 3 dimensi, bisa teman-teman coba buat. Nah, gini ya. Jadi seperti membuat objek tadi rectangle gitu. Nah, kita bisa langsung buat kayak gini. Jadi dia untuk membuat kotak 3 dimensi, seperti halnya magnifier atau kaca besar, saya jarang menggunakan tool ini ya. Karena saya ya belum ketemu apa sih yang saya nggak yang saya sulit kerjakan tanpa tool ini, saya nggak nemu. Tapi kalau teman-teman mungkin bisa biasa menggambar perspektif, ini mungkin jadi sangat membantu karena jadi bisa jadi acuan gitu ya ketika menggambar perspektif ya. Misalnya bikin gambar di waktu SD mungkin masih ingat ya, dulu waktu SD mungkin ada materi menggambar perspektif. Itu kalau dulu saya waktu SD kelas 5 kalau nggak salah. Itu gambar perspektif, dua titik hilang gitu ya. Nah, itu bisa buat acuan dari teman-teman gambar. Nah, ini misalnya gambar apa gedung-gedung, gambar pemandangan, gambar apa bisa pakai ini. Kalau mau berkreasi juga bisa dicoba-coba aja bikin objek apa pakai ini buat bentuk apa gitu. Mungkin teman-teman ada yang bisa berkreasi silahkan aja gitu. Tapi jangan karena saya jarang pakai terus teman-teman nggak pakai, jangan kayak gitu. Nah ini ya, nah ini bisa teman-teman ini misalnya nih teman-teman bikin kreasi apa ya? Uh, nah, ini kan bisa juga ya. Jadi bikin huruf. Nah, ini contoh kayak gitu. For Fawas gitu. Tadi saya ada peserta namanya Fawas tadi. F for Fawas misalnya. Kayak gitu ya. Oke. Untuk 3D box saya tidak bisa explore lebih jauh karena saya jarang menggunakan. Kita lanjut ya. Kalau ada kesulitan bisa langsung open mic bilang Mas kecepatan atau Mas ada pertanyaan gimana? Maaf, bilang ke moderator maksudnya, bilang ke moderator kalau ada kendala. Saya soalnya baru share screen jadi nggak bisa ngeliat chat box. Oke, kita lanjut ke tool selanjutnya. Rectangle ya. Di sini circle. Di sini kita bisa buat lingkaran.
atau elips. Kalau kita buat biasa, nanti dia akan berbentuk elips ya. Klik, nah lepas ini jadi elips atau oval. Kalau pengen bentuknya lingkaran, itu sambil tahan kontrol. Jadi mirip prinsipnya tadi waktu buat rectangle tadi ya. Kontrol ditahan, dilepas nanti jadi sama. Jadi ini ya, lingkaran ya. Jari-jarinya sama gitu ya. Kalau tadi kan ini jari-jarinya beda. Nah gitu. Ini untuk lingkaran. Terus di circle ini ada yang bisa kita atur juga. Teman-teman bisa lihat di lingkaran teman-teman. Ini ada kayak ini ya, ada yang kotakan putih sama bulatan putih. Itu bisa teman-teman klik dan geser. Nah, jadi dia bisa seperti apa? Pie chart gitu ya. Diagram pie gitu ya. Jadi bisa seperti ini. Kroak gitu ya, orang bahasanya orang Jawa ya. Kayak gitu. Ini bisa diatur ya. Nah, bisa seberapa pun yang teman-teman mau. Nah, ini ada dua pengaturan kalau teman-teman perhatikan. Yang pertama tadi ya, teman-teman klik di putihnya, geser-geser. Nah, kalau posisi kursor teman-teman, kursor itu panahnya mouse ya. Kursornya teman-teman di luar lingkaran, itu akan jadi kayak gini. Jadi dia kepotongnya ngikuti berdasarkan titik pusatnya dari lingkaran. Tapi kalau di sini, kalau kita berada di kursornya di dalam lingkaran, dia kepotongnya kayak gini. Bisa dibedakan ya. Posisi kursor saya di tengah lingkaran. Nah, kalau kepotong dia ngepotongnya gini. Jadi ke titik yang terpotong. Kalau yang ini berdasarkan titik ini ya, sumbunya gitu. Oke. Lalu sama halnya dengan yang tadi rectangle, kalau kita buat circle itu toolnya itu bawaannya ngikutin settingan terakhir. Jadi dia akan otomatis kepotong kayak gini. Cara mengembalikannya, teman-teman perhatikan di atas sini, di sebelah atas ini ya, yang rasanya change gitu ya. Atau mungkin kalau yang bahasa Indonesia ubah gitu. Ini teman-teman tinggal klik yang ini, yang sebelah kanan sendiri nih. Ada tulisannya make the shape a whole ellipse. Nah, tinggal teman-teman klik, nanti dia jadi lingkaran yang penuh lagi. Dan untuk teman-teman ketahui, di tiap toolbox itu ada menu ini ya, ada tool settingnya gitu ya, atau menu yang bisa di customnya dari tiap tool ya. Misalnya tadi, lingkaran. Kalau teman-teman klik di circle, nanti ada tulisan change start di pojok kiri atas itu ya, di bawahnya menu. Ada change start dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman klik 3D box, nanti ada yang berubah nih. Angle gitu ya, mengatur sudut dari 3D box-nya. Kalau di rectangle juga sama. Ada yang bisa, ada menu tambahannya gitu. Nah, itu tambahan ya, yang perlu teman-teman tahu. Di tiap tool itu ada menu ini, menu settingannya gitu. Setting menunya yang bisa teman-teman ubah. Oke, untuk circle bisa nggak ada masalah ya. Nah ini kalau yang generasi zaman dulu mungkin udah familiar ya sama apa circle warna kuning dan juga ada matanya gini ya. Nah ini cara mudah menggambar Pac-Man gitu ya. Nah tinggal lingkaran dipotong kemudian tambahin lingkaran ya jadi Pac-Man ya. Itu ya. Oke, kita lanjut di menu yang di bawahnya. Kita lanjut setelah apa? Circle ya. Di bawahnya ini ada create star and polygon. Ini gunanya untuk membuat segi banyak atau bintang. Nah, teman-teman perhatikan di kiri atas ini, di menu settingnya, di settingan toolnya. Ada gambar segi 5 sama bintang ya. Nah, kita klik dulu yang segi 5. Kita coba yang polygon dulu. Ini segi 5, yang ini polygon ya, untuk mewakili polygon. Coba teman-teman buat. Nah, ini jadi kalau di tempat saya segi 8 ya. Nggak tahu teman-teman segi berapa. Ada yang mungkin segi 5, ada yang segi berapa.
atau segitiga gitu. Nah, ini untuk buat segi banyak ya. Nah, cara mengaturnya itu bisa dilihat di atas nih, ada corners. Corners ini sudutnya ya. Jadi, ini kalau punya saya bintang 8. Maaf, segi 8. Segi 8, saya kurangi segi 7, segi 6, segi 5, segi 4, segi 3. Paling kecil segi berapa? Segitiga ya. Nanti kalau bilang segi 2 nanti dimarahin sama anak matematika nanti. Oke, ini segitiga yang paling kecil ya. Nanti kalau teman-teman perbanyak cornernya, nanti dia semakin banyak sudutnya, semakin menyerupai lingkaran ya. Misalnya ini 30 corner, jadi kayak gini, kayak lingkaran gitu. Oke, untuk segi 5, untuk poligon ya. Kemudian, silakan sambil nyoba ya. Kemudian di sebelahnya, masih di star and polygon, sebelahnya ada gambar bintang. Nah, ini star. Ini untuk buat bintang. Nah, ini yang punya saya bintang 5 ini ya. Buat bintang. Kemudian di sini sama kayak tadi, kayak poligon. Corner ini menentukan sudutnya ya, atau titiknya gitu ya. Jadi ini misalnya bintang 5. Kemudian saya coba tambah lagi jadi bintang 6, bintang 7, bintang 8 gitu ya. Jadi bisa bintangnya semau teman-teman. Mau bintangnya gimana gitu. Oke, sampai sini nggak ada kesulitan ya. Oh, nggak ada kesulitan. Wah, ini saya baru buka nih Mas Wahyu ngeresum nih. Makasih Mas. Oke. Oke, untuk bintangnya begitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di tool star ini, di bintang ini ada yang kayak kotakan itu ya. Di pojokan bintangnya, di pas lengkungan dalamnya itu teman-teman klik, bisa teman-teman geser-geser ya. Ini untuk mengcustom bentuk bintangnya. Misalnya nih, punya saya nih, saya klik, saya geser. Oh, jadi kayak gini. Seperti bentuk apa gitu ya. Untuk geometris. Kayak gitu. Nah, bintang nanti setiap bintang 5, bintang 6, bintang 7 nanti beda-beda lagi ya. Kalau kita geser-geser, nanti jadi macam-macam. Nah, misalnya kayak gini ya. Bisa jadi macam-macam. Untuk bintang sendiri, ini bintang yang not recommended ya. Nah, ini bintang 6 ini not recommended nih. Kalau kaitannya sama teman-teman desain dakwah sama di LDK gitu ya. Pas buat desain terus pakai bintang 6 gitu nanti, Mas desainnya bagus sih Mas, tapi kok pakai bintangnya Israel Mas gitu. Gitu ya. Nanti jadi ini tema-tema ini nanti jadi sensitif itu. Jadi kalau teman-teman di desain yang lain mungkin ada yang masih bisa gitu ya. Tapi kalau di tema-tema keislaman kalau dakwah saya sarankan nggak pakai bintang 6 gitu ya. Ini takutnya jadi salah paham. Aman bintang berapa ya? Ya selain itulah, selain 6. Bintang 5 masih aman karena lazim ya. Udah lazim. Bintang 8, nah itu juga udah sering dipakai untuk ini ya, bintang 8 atau segi 8 itu kan udah biasa untuk ornamen-ornamen Islam gitu ya. Yang dipakai dan gitu. Jadi salah satu kampus di Jogja juga kan ada yang bintang 8 juga ya. Nah ini kampusnya dekat mana? Dekatnya UNY UGM ya. Oke. Mungkin peserta ada yang dari sini kata. Oke. Itu untuk bintang ya. Nah, di star ini ada lagi yang bisa kita mainkan. Teman-teman perhatikan masih di menu star ya. Ada tulisan di tool settingnya, ada tulisan rounded. Nah, teman-teman bisa coba naikkan angkanya. Kalau teman-teman naikkan angkanya, posisinya milih ini ya. Ada satu bintang yang kita pilih. Kemudian kita naikkan angka roundednya, dia akan melengkung. Sudut ujungnya gitu ya. Jadi begini. Nah, ini kalau yang anak kos saya kira sudah familiar dengan merek sabun cuci yang ada gambarnya ini gitu ya.
Atau mungkin tontonan kartunya waktu masih kecil ya ada motif-motif semacam ini gitu ya. Oke, mudah ya membuatnya jadi ya. Jadi tinggal bikin bintang, dikasih rounded. Nah, kalau kita pakai rounded, kita naikkan lagi angkanya. Dia rounded ini 0,4 ya punya saya. Saya naikkan lagi angkanya, dia akan melintir gitu ya. Saking melengkungnya sampai melintir gitu. Nah, ini bisa kita mainkan. Nah, jadi bisa buat objek begini mudah ya di Inkscape ya. Jadi nggak sulit kalau misalnya teman-teman yang belum pernah desain, belum pernah mainan software vektor, itu mudah gitu. Pakai Inkscape tinggal gini aja, pakai bikin star, dikasih rounded. Dan juga jangan lupa tadi yang di awal disampaikan sebelumnya, kita bisa geser-geser juga gitu ya. Masih bisa kita geser-geser. Jadi kita bisa buat bentuk-bentuk seperti yang Ahwat mungkin ya, yang Putri bisa bikin kayak bunga, bikin kayak apa, itu yang lucu-lucu mungkin. Nah, itu pakai ini, pakai star aja udah bisa gitu. Jadi kalau sama temen yang belum pernah desain, di dipamerin aja nanti. Ya, liatin saya bisa bikin gini loh. Oh, bisa kok bisa gitu gimana? Wah, rahasia ini. Nanti ikut pelatihan ya gitu ya. Nah, mudah ya. Jadi bisa buat objek-objek yang macam-macam hanya dengan memainkan star, polygon, dan rounded ini gitu. Oke. Udah ya. Jadi teman-teman kalau ada yang minta dibuatin pola-pola, bisa pakai ini gitu. Temannya bisa dibuatin ya. Gitu. Bisa diajarin juga tentunya. Karena mudah. Oke, untuk star sama. Jadi dia defaultnya dia akan ngikuti yang terakhir. Jadi terakhir saya misalnya bikin objek kayak gini, dia ketika buat objek selanjutnya akan kayak gini juga ya. Oke, kok saya jadi ingat corona yang bikin kayak gini. Yang mirip ya. Oke, kalau mau dibalikkan tinggal roundednya di-nolkan ya. Roundednya di-nolkan. Nah, nanti udah jadi balik jadi bintang 8 biasa ya. Biasa ini. Oke, untuk star and polygon, saya kira nggak ada kendala. Silakan masih teman-teman mainkan, mencoba-nyoba, silakan. Kalau nggak ada, kalau ada terlalu cepat, bilang aja ya. Mungkin di kolom chat bilang mas terlalu cepat atau gimana, atau bilang ke moderator gitu. Oke, kita lanjut ke menu di bawahnya ya. Tool di bawahnya, yaitu spiral. Ini untuk buat spiral atau apa ya? Ya spiral ya. Spiral. Teman-teman cara bisa coba pakai, penggunaannya mudah ya, tinggal diklik kemudian ditahan. Nah, ini ya. Ini seperti roti gulung ya, atau obat nyamuk kalau dulu ada yang waktu kecil pernah pakai itu ya. Buat nyamuk bakar itu kan kayak gini bentuknya. Nah, di spiral ini ada yang bisa kita ubah, yaitu di lengkungannya gitu. Ini ada divergence ya. Di settingnya dari spiral, teman-teman pilih menu spiral dan ada change-nya ini, change-nya ada turns, divergence. Nah, itu divergence-nya diubah, dinaikkan coba. Teman-teman naikkan divergence-nya. Nah, nanti dia akan jadi seperti spiralnya seperti rumah keong ya, atau rumah siput ya. Beda ya dengan yang sebelahnya ya. Ini kalau saya secara pribadi jarang menggunakan, sama halnya dengan 3D box atau magnifier ya, cara saya pakai. Tapi saya pernah lihat ada yang pakai ya, dari waktu dulu ngisi pelatihan di mana itu saya lupa. Ada peserta yang membuat, peserta Ahwat gitu ya, membuat gambar baju, nah kemudian motifnya pakai spiral ini, jadi ditata gitu ya, tata yang ditata satu-satu gitu. Nah itu bisa juga kayak gitu gitu. Jadi silakan teman-teman berkreasi ya, atau gunakan untuk acuan membuat tulisan juga bisa, misalnya biar tulisannya melengkung kayak gitu, bisa juga. Oke, spiral kita lanjut ya, untuk spiral itu aja paling. Kita lanjut, di bawahnya ada pencil tool atau draw freehand. Draw freehand ini untuk menggambar garis bebas ya.
Jadi garis bebas ini kita tinggal seret aja mau bikin apa gitu. Dan cara kerjanya kalau Dravian ini kita sekali klik, kemudian kita bikin goresan, dilepas, nah dia udah selesai gitu. Jadi satu pad gitu ya. Oke, untuk Dravian kayak gitu cara kerjanya. Jadi untuk yang teman-teman yang suka gambar itu mungkin cocok pakai ini ya, senang mungkin pakai Dravian gitu ya. Nah, di Dravian ini ada yang bisa kita atur, yaitu di menu di ini ya, di smooth-nya. Nah, teman-teman perhatikan ada smoothing-nya. Ada yang smoothing-nya rendah, ada yang tinggi gitu ya. Nah, bedanya apa? Nanti saya contohkan. Ini smoothing 7 ya. Ini smoothing-nya 7. Nggak kelihatan ya? Kayak gini. Rendah mungkin ya. Nah, kalau smoothing-nya rendah itu uh, nanti akan berpengaruh pada ininya, apa kestabilan garisnya gitu. Jadi kalau pakai smoothing yang smoothingnya rendah itu nanti kayak ini, kayak ada apa ya? Goyang-goyang gitu loh garisnya. Misalnya saya nulis KMI UPN gitu ya. Nah, posisi smoothingnya rendah kayak gini bentuknya. Jadi kayak goyang-goyang gitu ya garisnya. Jadi kalau smoothingnya kita naikkan, nanti jadi lebih halus. Nah, ini kalau smoothingnya saya naikkan ya, garisnya jadi bisa kayak gini. Lebih halus dibandingkan yang ini. Kayaknya kan kayak gini ya. Agak kayak gini, agak rapi gitu. Nah, jadi ini fungsinya smoothing ya. Jadi kalau kalau misalnya ada yang suka gambar, mungkin mau gambarnya pak gambar pakai mouse gitu, bisa pakai smoothing tuh. Jadi pakai smoothing, terus kita misalnya apa gambar gitu ya. Nah, itu udah jadi lebih halus, gitu ya. Jadi bisa, jadi kan bisa kita bikin objek bisa lebih rapi ya. Nah, oke ya, mudah ya. Nah, ini Mas Fawas lah kira-kira kayak begini ya. Yang belum lihat nih, kayak gini. Uh, yang suka gambar mungkin bisa bereksplorasi lebih lanjut lah gambar-gambar pakai ini gitu ya. Kan nanti tentu perlu latihan ya kalau mau bikin objeknya karena kembali basic gambar itu diperlukan ketika nanti teman-teman buat desain atau buat ilustrasi. Kita lanjut untuk pensil tool itu ya. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Untuk selanjutnya yang bawah ada pen tool ya. Pen tool ini untuk atau istilah lainnya bezier ya. Kalau ada yang dulu biasa gambar pakai Corel Draw, itu fungsinya seperti bezier ya, sama gitu. Cara penggunaannya kita gini, contohnya nih, klik, 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 nah gitu ya. Kemudian kembali ke titik awal. Kayak gitu. Jadi nanti dia akan terbentuk satu pad gini ya. Jadi bedanya dengan pensil tool tadi, dia beberapa klik untuk membuat objek. Oke. Kayak gini. Nah, untuk bezier ini berkaitan ini ya, pen tool atau bezier ini ada kaitannya dengan menu yang tadi kita lewati di toolbox, yaitu nomor 2 dari atas. Yang nomor 2 dari atas di toolbox itu ada edit pad ya. Nah, ini fungsi untuk mengedit yang kita buat di pakai bezier ya. Misalnya, kita ke menu kedua ya. Kita edit pad ya. Kita kalau teman-teman lihat silakan coba buat masing-masing ya. Nah, ini yang kita buat ini pakai bezier ini sebutannya pad biasanya. Pad gini ya. Nah, kalau teman-teman klik pakai menu kedua, menu edit pad, ini ada kayak di sudut-sudutnya ada kayak kotak-kotak ini. Nah, itu namanya node ya. Kalau bahasa Indonesia nodal, yang Inkscape-nya bahasa Indonesia namanya nodal.
Nah, ini node-nya bisa digeser-geser. Oke. Jadi bisa digeser dengan mudah seperti ini. Nah, dari penggunaan ini, dengan cara ini kita bisa membentuk objek-objek lain. Bisa membuat objeknya jadi semakin lebih detail dan lebih lebih luas gitu. Tadi untuk menggeser node kan teman-teman tinggal geser nih. Klik, geser-geser. Ini untuk menggeser node. Untuk menambahkan node, teman-teman tinggal double klik di garisnya. Double klik, nah dia tambah node, jadi bisa kayak gini. Gitu ya. Gitu. Melengkungkan bisa nggak? Bisa. Teman-teman klik di garisnya, ditahan, nanti digeser dia melengkung. Jadi dia node-nya akan melengkung kayak gitu jadinya. Oke. Bisa sambil dicoba di komputer atau laptop masing-masing. Ini saya klik, kemudian saya tambahkan node, kemudian bisa geser, misalnya itu ya. Nah, jadi kita bisa membuat objek yang beragam ya, dengan menggunakan Bezier dan EditPad. Kalau menghapus node gimana? Caranya mudah, tinggal klik node-nya, klik delete. Nah, nanti dia kehapus di tombol delete di keyboard ya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membuat ilustrasi, siluet lah ini, siluet perempuan lah gitu ya. Nah, ini yang ada awat yang ini ya, malu pakai foto profilnya pakai wajah gitu kan. Nah, bisa gambar sendiri pakai Inkscape. Terus diupload di WA atau di Facebook, di IG gitu ya, buat profilnya kan bisa nih, tinggal dikasih warna hitam misalnya ya, biar kayak siluet. Nah, gini ya. Mudah kan ya? Tinggal klik, nah geser. Mas, ini ada yang bertanya, Mas. Bagaimana cara melengkungkannya tadi? Oh ya, melengkungkan yang jelas, tadi petnya udah dibuat ya Mas ya? Saya asumsikan udah dibuat ya? Sudah, sudah. Coba Udah ya? Nah, dijabarin lagi, Mas. oke. Jadi saya kasih contoh baru lagi ya. Saya bikin ini pakai Bezier ya. Saya bikin gini. Klik, 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 klik. Kemudian kembali ke titik awal. Begini kan? Oke. Kemudian menu ke edit, masuk ke edit. Pilih tool edit pad, maaf. Yang nomor 2 dari atas. Oke, edit pad, diklik. Nah, melengkungkan objek lengkungannya tinggal diklik di garisnya nih, di pas garis nih. Digeser aja. Oke. Coba mungkin bisa mbaknya bisa dipraktekkan. Diklik aja nanti digeser. Nah, bukan double klik ya, cuma diklik ditahan. Klik, ditahan, terus digeser-geser. Oke. Jadi mungkin yang belum pernah pakai sebelumnya bisa sambil dicoba-coba. Kalau ada kendala, tadi gimana mbaknya? Bisa nggak ya? Nanti mbaknya kalau bisa, oh ya baik, alhamdulillah. Oke ya. Oke, jadi gitu ya. Ini untuk saya bilang kalau Bezier ya, Bezier ini senjata utamanya sih sebenarnya kalau teman-teman yang suka gambar, senjata utamanya Inkscape itu di Bezier sebenarnya. Ini teman-teman bisa bikin gambar macam-macam itu ya perlu latihan pakai Bezier ya. Jadi semakin teman-teman mahir menggunakan, nanti semakin bisa gambar yang macam-macam ya. Jadi bisa fleksibel ketika menggambar itu bisa macam-macam ya. Gitu ya. Ini nah nanti kalau udah sering bisa bikin objek apa gitu, misalnya butuh ilustrasi, temannya ada yang butuh ilustrasi ataupun di kuliahnya butuh ilustrasi apa, ya kalau nggak ada gambarnya bisa teman-teman gambar sendiri, atau ada gambarnya tapi pecah gitu ya, teman-teman gambar ulang pakai Bezier bisa. Itu ya. Nah, ini contoh lain ya. Nah, jadi mudah ya gambar pakai Bezier ini. Tinggal geser-geser, dilengkung. Nanti semakin sering mainan, semakin mahir ya.
Oke, dirasa cukup, kita masuk ke tool selanjutnya. Nah, kita masuk ke tool selanjutnya. Kaligrafi. Kaligrafi ya. Ini cara kerjanya mirip pensil tool. Jadi dia satu tarikan garis. Tapi bedanya dia di garisnya ada ketebalannya. Contohnya ini. Jadi, oh ya, width-nya kalau misalnya teman-teman kayak punya saya ini ya, di settingan tool-nya ini, width-nya dinaikkan bisa. Kalau misalnya tadi kan terlalu kecil nih. Tadi kan terlalu kecil. Saya naikkan secukupnya lah gitu, teman-teman. Nah, jadi ini ada ketebalannya ya. Nah, ada ketebalannya. Ini marker, wah malah terlalu tipis. Nah, ini marker nih. Nah, di sini bisa teman-teman coba, ada berbagai macam brush-nya gitu ya, atau penanya ada macam-macam. Ada di pen misalnya, di pen. Nah, di pen. Ini bentuknya beda kan, karakternya sama yang atas. Tambahkan yang gini aja, biar mudah. Nah, ini di pen. Ini marker. Oke. Ini brush misalnya. Nanti bisa macam-macam nanti, goresannya nanti macam-macam ya. Dan nanti teman-teman sesuaikan dengan, ini ada weekly ya, ada weekly nih, weekly. Wah, kayak getar-getar gini ya. Ada splotchy. Nah, di sini nanti bisa teman-teman sesuaikan antara kebutuhan desain teman-teman atau tema yang teman-teman garap misalnya. Kalau misalnya saya tunjukkan ke teman-teman tulisan halo, sama-sama halo. Tapi yang satu ditulis dengan marker yang atas ini, satu yang bawah. Nanti kesannya beda ya. Kalau yang bawah ini kayak agak-agak horor gitu ininya, apa kesannya gitu ya. Karena ada mirip bercak darah, mirip jutaan darah gitu ya. Jadi itu nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan desain yang teman-teman buat atau tema desain yang teman-teman buat. Contoh ini mungkin kalau misalnya teman-teman yang ini ya, apa semester akhir gitu ya, kan kalau misalnya ada tulisan skripsi gitu ya, nah skripsinya pakai yang weekly kan kayak serem banget nih, kayak ilustrasinya buat orang yang nggak kelar-kelar mungkin ya, atau yang horor mungkin ya, atau yang susah bimbingan mungkin. Nah ini cocok mungkin kayak gini, tulisan skripsinya pakai ini gitu. Tapi kalau teman-teman yang lancar-lancar aja kan, nah pakai ini nih, lebih menggambarkan, temanya gitu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan karakter garisnya atau brush ini dengan desain yang teman-teman buat. Nah, jangan lupa juga untuk menyimpan ya, save setiap kali teman-teman desain. Ini bisa di-save itulah. Oke, untuk kaligrafi, ini saya malah kasihkan ini. Oke, lanjut ke yang bawah ya. Ini untuk menambahkan teks. Ini yang huruf A ini menambahkan teks, jadi seperti biasa ya. Jadi teman-teman tinggal klik, kemudian tambahkan teks gitu. Nah, untuk menambahkan teks ini ada dua cara. Yang pertama, teman-teman klik sekali, kemudian ketik aja, gitu ya. Nah, ketika teman-teman tambahkan teks itu, ini kalau teman-teman klik tulis terus, ini nggak ada ujungnya ya. Kalau yang pakai cara pertama, jadi teman-teman klik sekali itu ujungnya nggak ada batasnya. Tapi kalau dengan cara kedua, ini jadi ada batasnya. Cara keduanya adalah dengan klik buat area kotak. Nah, terus teman-teman ketikkan teks. Nah, kalau teman-teman ngetik lagi, dia akan terbatasi oleh area kotak yang dibuat. Nah, kalau didesain itu, bisa desain-desain tema dakwah gitu ya. Bisa ini untuk judulnya gitu ya.
Misalnya apa ya, kayak ini misalnya, misalnya ini ya, untuk desain judulnya ini pakai ini. Nah, ini desain tadi saya buat nih, biar ada gunanya. Nah, gini ya. Nah, ini. Nah, jadi ini judulnya. Nanti yang ini dalilnya misalnya, yang biasa dipakai di desain gitu ya, atau di apa. Nanti bisa diubah juga fontnya gitu sesuai dengan keinginan teman-teman. Itu untuk teks kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lompat ke eraser ya. Yang bawahnya, yang atasnya apa itu? Atasnya ember. Untuk menghapus, jadi misalnya gini, untuk menghapus objek ya, ada dua cara ya. Kalau teman-teman lihat di settingnya yang di atas itu, ada delete object touch by eraser ya. Jadi ketika tersentuh oleh erasernya, dia akan terhapus seluruh objeknya. Ini bedanya, ini yang pertama ya. Kalau mode yang satunya sebelahnya, cut out from object, nanti dia akan memotong objeknya. Jadi dia akan kepotong. Kepotongnya ya jadi ini, nah lubang ini. Teman-teman lihat, jadi lubang ya. Ini cara kedua ini. Nah ini jadi lubang ya. Yang gambar siluet laki-laki jadi lubang. Untuk eraser, selanjutnya kita ke yang bawah. Ada create gradient ya, dia membuat gradasi. Penggunaannya cukup mudah, tinggal diklik. Misalnya ini teman-teman bikin objek ya, dikasih warna apa ini, punya saya dikasih warna oranye. Penggunaan gradient tinggal diklik, kemudian diseret. Bisa ke bawah, ke kiri, kanan, bisa. Nanti jadi ada gradasinya. Nah, gradasi ini warna sebelumnya ya, ini orange ya, warna sebelumnya orange ke transparan ya. Jadi ini bukan putih. Kalau teman-teman lihat, nah ini, nah jadi transparan dia, bukan putih tapi transparan. Terus mengubah warna gradien itu klik aja di, kalau teman-teman masih masuk di menu gradien ya, ada garis biru kan, nah itu ada kotak yang putih sama bulat putih, itu teman-teman klik aja sampai klik jadi biru, warna jadi biru, terus teman-teman pilih di palet. Nah itu dia akan menjadi gradasi. Contoh ya kayak gini. Jadi dia gradasinya kuning ke oranye. Gitu. Kayak gitu untuk gradasi. Terus gradasi ini juga ada mode yang lain, yaitu mode, kalau yang ini namanya mode radial ya. Oh iya, untuk menambahkan titik gradasi bisa juga. Teman-teman mau misalnya mau merah, kuning, hijau gitu ya. Ini teman-teman tinggal klik di garis birunya, double klik. Double klik. Nah, nanti akan ada muncul kotak apa? Kotak gitu ya. Itu teman-teman bisa warnai dengan warna objek yang lain. Bisa klik di palet yang lain. Punya saya misalnya ini merah. Nah, akan jadi merah ya. Yang pinggir merah, yang tengah saya kasih warna kuning. Yang paling kanan saya kasih warna hijau. Jadi gradasinya bisa 3 warna. Mau 4 warna, 5 warna, seterusnya juga bisa. Tinggal teman-teman double klik aja. Oke. Terus untuk gradasi ini ada gradasi yang kedua, ada nama gradasi radial. Kalau yang pertama ini linear ya. Ini linear. Kalau yang kedua ini akan saya contohkan adalah radial. Radial itu adalah gradasinya kayak lingkaran ya. Jadi teman-teman lihat di settingnya gradient, di new, kemudian yang sebelah kanan ini radial. Nah, dia akan membuat gradasi tapi yang bentuknya kayak gini. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa
coba jadi seperti lingkaran gitu gradasinya. Oke, untuk gradasi paling itu. Ini bisa juga kalau teman-teman bentuk buat apa lingkaran, bisa juga dibuat dikasih gradasi radial, nanti bisa menyerupai bola yang bentuknya 3 dimensi ya. Misalnya gini. Nah, gini ya. Jadi bisa membuat sesuatu apa yang menyerupai bentuk bola gitu. Oke. Untuk gradasi gitu. Kemudian ada satu lagi dari tool yang ingin saya kenalkan ke teman-teman, yaitu pick color ya. Ini apa namanya? Color picker ya. Dia bentuknya seperti pepet yang laptopnya atau komputernya layarnya nggak terlalu lebar, nanti bisa di menu bawah ya. Biasanya ada kotak, ada segitiga itu. Nanti diklik dropper namanya, dropper. Fungsinya mengambil warna dari objek yang sudah ada. Misalnya saya membuat kotak. Kotak ini ingin saya warnai kuning yang kemerahan seperti yang di gambar siluet perempuan. Saya pakai dropper, saya klik dropper, kemudian saya klik. Nah, jadi dia ngambil warna dari objek yang udah ada. Kayak gitu. Itu ya. Cara penggunaannya, objeknya dipilih dulu, klik di color picker, pilih di warna yang mana yang mau diinginkan. Oke, itu untuk toolbox. Ada pertanyaan atau ada kesulitan? Monggo bagi teman-teman yang ingin bertanya. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksakan juga gitu ya. Oke. Atau ada tambahan dari yang udah biasa, ini sharing ya, jadi nggak apa-apa mau ngasih tambahan nih, Mas Genta mau ngasih tambahan, Mas Ulin ini kayaknya ada nih, Mas Ulin. Mas Ulin ini yang sering desain juga kan ya? Ya, Mas Ulin yang sering desain juga. Silakan ada tambahan atau ada apa itu boleh. Kalau ada yang tadi ada yang kelewat juga. Oke. Kalau nggak ada kendala, saya tambahin. Ada kendala? Oke. Kalau nggak ada kendala, kita ada tambahan sedikit untuk ini ya. Oh ya, jangan lupa untuk sering-sering save ya, menyimpan pekerjaan teman-teman. Nah, ini pagi ini saya sudah gambar macam-macam ini. Nah, jangan lupa untuk sering-sering men-save ya. Karena seperti halnya software-software desain yang lain, kadang-kadang kalau kita berat, misalnya kita desainnya terlalu kompleks atau dimasukin foto ukuran gede atau gambar ukuran gede, itu kadang-kadang nanti berat, terus kalau berat bisa jadi nanti Inkscape-nya mati sendiri. Nah, kalau nggak ada auto save-nya, itu nanti karya teman-teman bisa kebuang sia-sia gitu. Jadi sering-seringlah men-save ya, menyimpan teman-teman. Terus untuk membuat apa namanya? Oh ya, ini ada saya tambahkan beberapa shortcut ya. Shortcut yang sering dipakai itu yang standar. Ini tentunya untuk menyimpan Ctrl S biasa ya, untuk menyimpan ya. Oke, saya pakai apa? Kayak ini aja ya. Ini Ctrl S untuk menyimpan. Kemudian ada Ctrl D, ini untuk duplikat. Dia untuk duplikat objek. Ini untuk duplikat objek. Nah, bedanya dengan copy paste itu objek yang kita buat otomatis yang kita duplikat akan otomatis ada di atasnya ya. Jadi kita nggak perlu 2 kali klik Ctrl C, Ctrl V gitu, nggak perlu. Tapi Ctrl D aja. Ini Ctrl C, Ctrl V, saya kira teman-teman sudah paham. Ctrl X juga cut ya, ini untuk cut. Ini cut, ini paste, ini copy, save. Nah, duplikat ini begini.
Jadi teman-teman lihat ada kotak biru ini ya. Nah, saya Ctrl D, dia akan nanti kayak ada kayak berkedip gitu. Kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman coba nanti kayak ada berkedip itu. Kadang ada yang enggak juga ya. Di sini malah saya enggak ya. Biasanya saya ya. Nanti dia otomatis akan ada duplikat di atasnya. Tuh. Saya kasih warna lain ya. Saya select dua-duanya, Ctrl D. Nah, gitu ya. Jadi bisa terduplikasi. Kemudian untuk membuka ini ya, ada lagi untuk membuka menu Align Distribute. Ini di menu ada, tapi ada shortcut-nya, itu yang praktis ya. Ctrl Shift A, Ctrl Shift F, Ctrl Shift T, Ctrl Shift E juga ya. Nah, ini untuk ekspor, maaf. Untuk Ctrl Shift A ini untuk membuka menu Align dan Distribute. Ini untuk membuka menu Fill and Stroke. Nanti akan kita pelajari bareng-bareng. Dan ini akan membuka menu untuk teks ya. Nah, sebenarnya menu ini ada tersedia di objek ya. Di menu objek. Objek, Fill and Stroke ini ada. Tapi kalau nanti teman-teman sudah biasa desain, biasanya nanti butuh shortcut. Nanti teman-teman tinggal klik Ctrl Shift F misalnya. Kalau Ctrl Shift A di sini juga ada objek Align Distribute. Nah, ini udah ada, tapi cepatnya ini cara cepatnya. Kalau Ctrl Shift T itu mengeluarkan, nah ini. Jadi untuk mengubah teksnya biar cepat pakai ini. Kalau E ini untuk Ctrl Shift E untuk ekspor. Jadi nanti pekerjaan yang teman-teman save itu sifatnya masih mentah ya, mentahan ya, masih bisa teman-teman edit. Kalau mau teman-teman cetak misalnya, atau teman-teman mau bagikan di medsos harus diekspor dulu. Nanti pakai ini, pakai menu export bitmap. Menunya ada di file export bitmap. Nah, shortcutnya Ctrl Shift Ctrl E ya. Oke, kita masih ada waktu ya. Kita masuk ke menu Align Distribute ya. Maaf, Fill and Stroke ya. Kita coba pelajari Fill and Stroke. Teman-teman bisa buka di objek, Fill and Stroke, atau dengan shortcut yang tadi, Ctrl Shift F, Shift Ctrl F gitu ya. Nah, ini untuk mengubah warna dengan lebih fleksibel gitu ya, ataupun stroke-nya. Nah, tadi untuk di tiap objek yang ada di Inkscape ini sebenarnya ada yang namanya fill, ada yang namanya stroke ya. Fill ini adalah bagian, kalau yang teman-teman lihat di punya saya, bagian warna merah ini adalah fill-nya. Sedangkan bagian yang warna kuning ini namanya stroke. Jadi stroke itu kayak garis pinggirnya gitu. Nah, stroke sama fill ini bisa diubah warnanya. Kalau dengan palet langsung bisa. Kalau kita klik di warna palet, dia akan mengubah fill. Kalau mengubah stroke dengan cara klik kanan, set stroke, gitu. Mengubah warna stroke dari tiap objeknya ya. Kalau mau dihilangkan stroke-nya gimana? Tinggal paling ke pojok kiri di palet yang ada silang itu, non itu. Klik kanan, set stroke. Nah, dia akan hilang. Stroke-nya hilang, jadi tinggal fill aja. Untuk ketebalan fill, ketebalan stroke bisa diatur juga di pojok kiri bawah. Teman-teman lihat ada fill, ada stroke gitu ya. Nah, ada angka, punya saya ini ada angka 6. Coba teman-teman klik angkanya, klik kanan. Nanti ada beberapa angka di sini. Klik aja nanti di semakin tebal. Angka ini ya. Kalau yang kecil nanti kecil jadi garisnya jadi stroke-nya jadi kecil, garis pinggirnya jadi kecil. Nah,
Penggunaan fill and stroke ini bisa mengatur pewarnaan dan juga jenis stroke yang lebih fleksibel. Contoh objek warna kotak warna merah ini ya. Ini fill-nya bisa saya kasih warna dengan ini ya. Kalau fill-nya masih kasih warna dengan lebih fleksibel gini. Jadi kita bisa geser-geser sekehendak kita gitu. Lebih stroke-nya mana, lebih pasnya mana. Nah, kalau stroke-nya ini kita garis pinggirnya ya. Seperti yang tadi sudah dicontohkan. Nah, di ini ya yang bisa kita coba. Ada stroke style. Ini jenis stroke-nya bisa kita atur. Yang pertama adalah width-nya ya, ketebalannya. Kita bisa ngatur ketebalan dengan lebih fleksibel. Kalau yang pakai cara tadi, yang pakai pojok kiri bawah kan udah ada angkanya masing-masing nih. Nah, kalau ini bisa kita hitungkan angkanya sendiri. Jadi 6, sekian, 4, sekian, 3, sekian bisa. Terus join ini sudutnya, jadi sudut dari stroke-nya, ini sudutnya jadi lengkung. Teman-teman amati jadi ngelengkung ya sudutnya ya. Ini masih ini round, ini enggak ya. Nah, di bawah lagi ada dash. Dash ini mengatur bentuk garisnya. Nah, misal teman-teman coba klik, nah jadi putus-putus nih. Jadi garis putus-putus, jadi garis. Nah, gini ya. Jadi garis putus-putus, kemudian garis yang garis titik-titik juga ada gitu. Nah, ada yang putus titik, putusnya panjang pendek gitu kan. Nah, ini bisa macam-macam untuk teman-teman kreasikan. Salah satu yang bisa aplikasinya ya, aplikasi penggunaan settingan ini stroke style ini adalah untuk teman-teman yang akhwat ya, mungkin yang biasa bikin ilustrasi ilustrasi yang bertema perempuan atau anak-anak gitu kan, kadang ada yang kayak gini. Jadi motifnya kayak objek tapi ada kayak bekasnya seperti bekas jahitan gitu. Nah, kan sering ya di tema anak-anak atau tema perempuan tuh sering kali ada yang kayak gini. Jadi untuk bikin teksnya kayak misalnya kayak free, nah, gitu ya. Paling kata-kata yang paling disukai gitu. Kata gratis. Nah, free, free masker cantik misalnya. Misalnya ini produk apalah, produk hijab gitu ya. Nah, sekarang promonya misalnya pakai masker yang banyak ya. Tambahin bonus masker. Jadi, ini tema kayak ini kan bisa. Jadi ini dua objek sebenarnya, dua objek lingkaran. Satu lingkaran pakai struk putih, satunya enggak. Kayak gitu. Ini salah satu contoh kreasinya yang bisa digunakan dengan stroke style tadi ya. Bisa ya. Jadi tinggal bikin objek terus diduplikat ya. Jadi penggunaan yang pembuatan ini kalau tadi ada yang penasaran, tinggal gini. Saya bikin lingkaran, kasih lingkaran ini ya. Terus saya duplikat, Ctrl D, duplikat, saya kecilkan. Kecilkannya sambil nahan Shift dan ini biar kelihatan saya kasih warna beda ya. Nah, kalau ngecilkan biar pas di tengah gini, sambil nahan Ctrl sama Shift ya. Kecilkan, terus kemudian kasih stroke putih, ya. Nah, stroke putih itu kalau mau warna stroke bisa juga kalau mau klik di palet bisa sambil nahan Shift ya. Nahan Shift juga bisa. Nahan Shift terus diklik di paletnya bisa langsung mewarnai stroke-nya. Terus saya di menu Fill and Stroke saya ubah jadi yang putus-putus. Nah, ini fill-nya saya hilangkan. Jadi ya, mudah ya. Yang mau nyoba-nyoba bisa kayak gitu. Oke. Itu untuk penggunaan fill and stroke ya. Oke, sampai sini mungkin. Nanti kita lanjut lagi. Kalau misalnya, ini kalau saya tambahkan yang, oh ya, untuk yang lain ya. Ini fill and stroke sudah ya. Untuk teks, kita ketik aja ini ya, fill Ctrl Shift nanti keluar teks. Ini sebenarnya sama dengan yang A tadi ya, yang tool untuk nambahkan teks, cuman dia lebih fleksibel gitu. Karena ketika kita sedang buat desain gini gitu ya,
Terus kita mau ngubah teks kan, ngubah font kan repot tuh kalau kita harus klik huruf A yang ini, terus kemudian kita geser-geser gitu ya. Kalau mau lebih cepat, kita tinggal masuk ke Shift Ctrl T atau Ctrl Shift T. Nah, dia akan keluar. Nah, kita tinggal geser-geser yang kita kehendaki gitu ya. Yang kita pengen apa, pengennya. Terus kita apply. Gitu ya, untuk Ctrl Shift T. Oke. Terus apa lagi ya? Yang mungkin terlewat. Oh iya. Mengatur objek ini bisa, mungkin tadi ada yang bertanya-tanya atau mungkin bingung gitu yang ngatur ya. Kan objek ini kan kita bikin macam-macam. Kita bikin macam-macam ya. Nah, mungkin ada yang di depan, ada yang di belakangnya, ada yang di atas gitu ya. Ini kan kayak di atasnya ini. Kotak yang paling atas kan ini free masker cantik ya. Nah, ini bisa pengen ngatur supaya birunya ada di atasnya free, tulisan free masker cantik ini, kita bisa masuk diklik di select tool ya. Kemudian dilihat di pojok yang di sini, yang kayak gambar ada panah ke bawah ini ya. Ini cara yang dari ikonnya gini. Nah, ini otomatis di atas, ini turun bawah satu. Ini teman-teman coba lah. Ini ada yang turun bawah sendiri, naik ke atas sendiri. Gitu. Nah, kalau cara cepatnya teman-teman tinggal diklik di keyboardnya ada tombol page up, page down ya. Ada home, page up, page down gitu. Itu untuk naikkan turunkan. Kalau mau apa? Kalau untuk beberapa laptop mungkin ada yang perlu sambil klik Fn ya. Fn page up atau Fn page down gitu ya. Oke. Itu untuk pengenalan nanti yang line distribute kita sambung nanti ya. Ini dari panitia ini kayaknya udah waktunya ini ya. Udah mau waktunya break ya. Cek, Mas. Iya, Mas. Sebentar lagi. Oh ya. Nanti kalau udah habis di stop aja, saya langsung dibilangin aja ya. Oh iya, Mas ya. Ya. Oke. Ini untuk line distribute. Kemudian satu yang tadi belum sempat kita tambahkan sedikit ya. Maaf. Yang udah tadi kan fill and stroke dan text ya. Tadi yang belum adalah align distribute ya. Bisa diklik di menu objek, align and distribute. Ini untuk menata objek yang kita buat. Oke. Ini misalnya saya bikin ini teks ya, ini nggak terlalu penting mungkin karena nggak terlalu kelihatan mungkin ya. Tapi misalnya ada kondisi kita pengen tulisan teksnya ini di tengah persis lingkarannya. Nah, kita akan butuh menu line distribute ini. Caranya kita select objek teksnya ini semuanya ya. Jadi teks atas bawah ini. Klik di teksnya sambil nahan shift kalau mau lebih dari satu objek. Nah, kemudian lingkarannya. Oke. Kalau nggak ada objek lain yang menghalangi, kita bisa pakai ini juga. Seleksi langsung diseret gini ya. Klik and drag gini. Nah, gini bisa juga. Tapi kalau pas objeknya banyak, kita mungkin pakai shift. Klik di free text. Nah, kemudian klik di center on vertical axis. Nah, jadi awalnya gini, ketika saya klik jadi tengah, otomatis di tengahin. Jika nanti akan kepakai ketika kita buat desain yang butuh sesuatu yang dirapikan gitu, dirapikan. Misalnya nih, teman-teman bikin publikasi, terus ada logo beberapa organisasi yang bekerja sama, nanti bisa teman-teman jajar-jajar dan disamakan kayak gitu. Mas, ternyata waktunya udah isoma, Mas. Isoma ya, oke. Oke, itu untuk sementara ini dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya cukupkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.